lagi dengan channel saya, yaitu Ramdan Channel. Kita saat ini akan membahas tentang obat dokter ya, yaitu milik saya sendiri. Ya, ini namanya Dona. Saya dari Kabupaten Probolinggo. Jenis kelaminnya betina, untuk usia kurang lebih 1,5 tahun. Dulu saya belinya sekitar umur 3-4 bulan ya, waktu masih PAUD. Nah, untuk settingan hariannya sekarang pagi imbun kalau sempet, tapi kalau nggak sempet habis mandi malam saya keluarin, taruh di luar sudah sampai pagi saya ambil, saya mandiin. Pagi saya mandiin, kalau dia mau mandi sendiri ya saya biarin dia mandi sendiri. Setelah itu saya cantelin, diangin-anginkan, kering, full krodong, taruh di ruangan. Di ruangan itu sendiri, nggak ada lobet lain. Tapi kalau di belakang, halaman belakang rumah banyak lobet saya. Kebetulan saya juga ternak. Dengar suara tiap hari, dengar suara lobet, tapi nggak masalah. Saya taruh di satu ruangan, yang ruangan tersebut nggak ada lobet ya, hanya dia aja di ruangan itu. Saya full krodong. Ini tempat minum sengaja saya kasih yang besar, biar kalau dia kepanasan di dalam krodong dia bisa mandi sendiri. Memang sering seperti itu. Kadang saya buka krodong, dia di bawah ini sudah basah, dia mandi sendiri di dalam krodong. Pagi setelah bulu kering saya full krodong, taruh kamar, taruh ruangan. Setelah itu sampai ketemu malam. Nah, malam ini nggak tentu karena saya sendiri kerjanya sip-sipan. Nah, malam itu sesempatnya sudah. Yang penting jam 7 ke atas saya mandiin. Nah, mandinya itu bukan sekedar mandi sebenarnya kalau burung betina vector itu. Dona sendiri dia mintanya basah kuyup. Bahkan saya pernah mandiin dia itu sampai 5 liter kalau mandi malam. Kalau hariannya itu biasanya 1 liter 2 liter itu sudah hariannya kalau tiap malam. Nah, setelah mandi malam itu tergantung kondisi saya sendiri. Kalau saya pas masuk malam kan nggak ada yang ngembun paginya, akhirnya habis mandi malam saya candelin di luar. Saya krodong, cuma resletingnya saya buka, saya candelin di luar. Biar apa? Karena dia memang tipe-tipe burung basah. Kalau menurut saya burung dingin, dia nggak suka panas. Jangan kena jemur, kena hawa panas saja birahinya naik dia. Nah, dia kalau birahi naik udah nggak mau jalan di kandang. Ya jalan pun mungkin pendek-pendek bunyinya. Setelah mandi malam saya krodong, resleting saya buka, saya candelin di luar sampai ketemu pagi. Nah, pagi nanti ya kembali lagi dimandiin lagi. Nah, kalau pagi itu nggak tentu juga, saya kadang 1 liter, kadang 2 liter, kadang yang nggak saya mandiin. Setelah dimandiin langsung di full krodong, taruh di ruangan lagi. Simple sih sebenarnya perawatan hariannya, tapi nyari rawatannya itu yang sulit kalau menurut saya. Untuk harian ya, untuk harian itu saya nggak jemur, nggak pakai jemur, terus nggak EF, non EF, nggak pakai doping, nggak pakai pakan kencing campuran, nggak, karena memang dia sendiri sudah boleh dibilang usianya sudah dewasa. Jadi saya nggak pakai pakan kenceng. Dan posisinya sendiri dia itu betina single, nggak ada untulan. Jadi mindset saya itu nurunin birahinya dia itu lebih sulit daripada naikin birahinya dia. Kalau betina birahinya mudah atau gampang naik memang. Nah, untuk settingan lomba itu H-1 tetap mandi malam, tetap saya kadang taruh di luar sampai ketemu pagi. Habis mandi malam ketemu pagi saya mandiin lagi.
Saya mandiin lagi 2 liter atau 1 liter. Setelah itu saya angin-anginkan sampai dia mau bunyi. Bulu kering saya kerodong. Setelah saya kerodong sampai ketemu siang atau sampai sore, tergantung lombanya jam berapa. Kalau lombanya pagi, nah pagi itu nggak usah kuyup-kuyup mandinya. Kalau lombanya pagi, mandi pagi nggak usah terlalu kuyup. Jadi ya asal basah lah pokoknya, agar birahinya nggak terlalu drop. Kalau lombanya sore, pagi itu saya mandi kuyup sampai kuyup kayak ini tadi. Ini habis mandi dia mandi kuyup, setelah itu bulu kering, dia mau bunyi langsung full kerodong taruh di ruangan. Nggak masalah dia mau bocor mau bunyi di dalam kerodong, nggak masalah, terserah dia sudah. Itu saya masih nggak pakai EF. Nah ketika mau berangkat, saya ambil, saya semprot embun mungkin 3-4 kali kecerutan, terus saya kerodong lagi, saya berangkat nyampe Gantangan, nyampe lokasi itu langsung saya colok jagung, kasih jagung di selempitannya ini. Saya kasih jagung sepotong gitu di selempitannya ini. Setelah itu resleting saya buka, resletingnya aja yang dibuka, tapi tetap kerodong terpasang, resleting dibuka sambil nunggu antrian. Ketika sudah mau naik, mungkin pengumuman persiapan lobet vektor naik Gantangan, nah itu baru saya prepare, saya cabut semua jagung, saya cabut cepuk dan makan saya cabut, terus nyiapin alasnya juga saya bersihin, langsung naik. Nah, dan dibawa ke Gantangan itu kerodong tetap terpasang dan resleting harus tetap dibuka gitu, biar dia tahu dari perjalanan dia mau kemana, dia itu tahu, diadaptasi lah kasarannya. Ketika sudah mau mulai, juri bilang penilaian dimulai, baru buka kerodong langsung cantelin. Nah itu ya kembali lagi ke rezeki sih sebenarnya. Kalau dia lagi moodnya baik, moodnya bagus, awalnya nyantel, dia ketemu burung lain, dia langsung bunyi kayaknya. Dia langsung bunyi. Dari awal sampai akhir dia bunyi kayaknya kalau moodnya bagus. Kalau durasi sih nggak panjang sih dona ini. Durasinya cuma 30 detik. Mentok itu cuma 30-an durasinya, nggak sampai semenit, nggak sampai 2 menit. Cuman saya senangnya dia buka tutupnya rapet, dia vektor yang sudah rapet. Cuman ya itu memang dia kalah durasi. Nah setelah turun dari Gantangan sesi pertama, nyampe bawah, kasih cepuk lagi, kasih pakannya lagi, kerodong lagi, resletingnya dibuka, jagungnya dipasang, terus kita spray, dasarnya kita spray 4-5 kali lah kita spray, asal pokok basah yang rasa dingin. Fungsinya untuk apa? Kalau dia habis turun dari Gantangan, birahinya dia itu pasti naik, pasti di atas, birahinya tuh bukan over sebenarnya, birahinya up gitu loh. Jadi kenapa saya spray, biar birahinya tuh agak turun untuk persiapan ke sesi selanjutnya. Nah, terus seperti itu. Kalau sesi B dia masih bagus, naik lagi sesi C. Sudah selesai, mau pulang, tinggal pulang, nyampe rumah wajib mandi 2 liter 3 liter, pokoknya dia harus basah kuyup nyampe rumah itu. Nggak peduli nyampe rumah habis maghrib, ya yang penting sholat dulu lah. Habis maghrib nyampe rumah, kita mandi dulu, habis itu dimandiin dia 2 liter 3 liter, pokoknya sampai basah kuyup. Fungsinya apa? Biar birahinya benar-benar drop gitu loh. Nah setelah mandi, anginkan di luar. Nah, kalau sempet nanti jam 10 atau jam 11 atau jam 9 malam, mandiin lagi dia, dimandiin lagi sampai basah kuyup lagi. Ini settingannya memang settingan basah burung ini. Setelah itu
ya kembali lagi ke settingan harian. Kalau besoknya mau lomba, tapi saya jarang sih geber dia 1 hari sekali lomba, jarang. Paling sering itu 2 hari sekali. Kasihan sebenarnya, karena dia sendiri kalau digeber tiap hari, dia kan burung vektor. Semakin dia sering ketemu burung, dia semakin bosan. Bosan dalam arti itu, sekarang gantang ketemu burung, oke dia koncer, dia masuk. Besok ketemu burung, oke dia masih koncer. Tapi kalau kita terus dalam 1 minggu, itu performnya itu turun dia. Kelihatan dari poinnya. Hari pertama mungkin poinnya 1000, hari kedua mungkin turun nanti jadi 800, hari ketiga turun lagi jadi 500, hari keempat turun lagi sampai dia tidak mau bunyi kalau digeber tiap hari. Karena apa? Dia burung vektor, dia mau bunyi kalau ketemu musuh yang nggak pernah dia temui di rumah gitu loh. Semakin dia sering ketemu dengan burung-burung di gantangan, ya itu melempem dia gitu loh. Tapi kalau kita sekarang gantang, saya sekarang gantang, besok libur, besok lusanya libur, terus gantang lagi, dia kan sudah lama sendiri. Nanti gantang ketemu burung lagi, dia on fire lagi. Nah, untuk burung vektor betina, kalau menurut saya pribadi itu macam-macam sebenarnya. Gak cuman settingan satu, harus seperti ini, harus seperti itu, nggak bisa kita harus mencari karakternya burung dulu. Awal kita beli burung, kalau itu masih bahan, pemiliknya bilang masih belum ketemu rawatannya, ya kita harus nyari dulu rawatannya seperti apa burung ini. Contohnya kita dapat burung, rawatannya masih nggak tahu, tapi terah burungnya itu ketemu gitu loh. Terah burungnya itu bagus, terah durasi kasarannya, terah jeda rapet. Kita tinggal nyari hariannya. Coba 1 minggu atau 2 minggu kita setting mandi jemur tiap pagi, sampai seminggu dia mau jalan nggak kalau dicandelin sore hari, mau bunyi nggak. Kalau nggak mau bunyi, coba ganti settingan lagi atau main jemur biar mandi sendiri. Jadi kalau 1 minggu 2 minggu dicandelin sore hari nggak mau bunyi, ganti lagi settingannya. Coba dimandiin, nggak usah dijemur. Nanti reaksinya gimana? Tiap sore hari dia mau bunyi ndak? Nah, itu terus kita cari sampai ketemu, entah itu dari pakannya, entah itu dari GF-nya, dari mandinya, dari jemurnya. Kalau kita niat pengen rawat burung agar burung itu jadi bagus, insya Allah bisa. Tapi ya itu memang harus apa ya, kalau saya sendiri bilang burung itu ya harus benar-benar cerah gitu loh, harus tahu asal usulnya. Kalau ini memang saya nggak tahu asal usulnya burung ini seperti apa. Cuman saya senangnya burung ini ketika nyampe rumah dia karakternya gacor itu, buka tutupnya rapet. Kalau durasi memang nggak punya dia. Dan alhamdulillah rawatannya sekarang sudah ketemu dan simple gitu loh, nggak terlalu ribet buat saya. Yang penting dijor mandi burung ini. Jadi untuk teman-teman kalau punya burung vektor, ya memang harus telaten. Telaten ini dalam arti ya awal nyari settingan, terus ngerawat burung hariannya itu. Kalau untuk betina vektor saya sendiri, yang harus dijaga itu memang birahinya burung itu yang harus dijaga. Kita harus tahu nurunin birahinya itu bagaimana.
untuk burungnya itu. Terus untuk menaikkan birahinya itu harus pakai apa, kita harus tahu. Kan macam-macam burung itu. Ada yang nuruninnya pakai timun, ada yang pakai untulan, ada yang harus ditempel, macam-macam sebenarnya. Nah, kenapa saya kok pakai jagung, kok nggak pakai EF lainnya? Sebenarnya jagung itu kalau menurut saya sih untuk naikin birahi nggak terlalu cepat. Cuman fungsinya untuk stamina dia ini kalau jagung. Jadi naiknya birahi dona ini ketika dia ketemu dengan lawan. Ketika di dalam kerodong dia birahi stabil, kasih jagung untuk staminanya dia biar dia kenyang. Ketika dia digantang, dia ketemu lawan, baru dia otomatis birahinya naik. Nah, kalau birahi naik, emosinya juga katut itu mengikuti. Jadi emosi sama birahinya itu sama-sama naik. Untuk poin tertinggi kemarin saya gantang itu masih 1400 sekian. Itu pun juri Raja Wali, juri RI. Nah, kebetulan kemarin kan habis lockdown 3 bulan nggak pernah main. Terus saya mainin dia sesi pertama, alhamdulillah dia masuk nomor 1 di poin 1000. Terus sesi kedua di kelas vector saya coba naikin lagi, saya ikutin lagi. Alhamdulillah dia masih mampu, malah tembus poin 1400 itu tadi. Terus sesi ketiga mau ikut kelas vector, ternyata yang daftar cuma sedikit. Akhirnya saya masukkan di kelas dewasa bebas. Alhamdulillah masih mau bunyi, dan dia alhamdulillahnya lagi dia masih dapat nomor 1 lagi. Ya kebetulan sih sebenarnya, kebetulan moodnya si Dona ini lagi bagus, bukan karena di setting gini atau setting gitu, bukan, karena moodnya sendiri memang lagi bagus waktu itu. Kalau moodnya lagi jelek gimana ya, nggak mau jalan dia, kadang nggak mau jalan, cuman mondar mandir kepo. Nah, kadang juga apa ya dia gacor cuman pendek-pendek 10 detik, kadang cuman 5 detik gitu. Ya namanya burung lah, kita lomba itu ya terserah burungnya dan tergantung juga rezeki. Kalau burung mau jalan ya alhamdulillah, kalau masih belum jalan ya kita cari lagi settingannya kenapa gitu. Tapi kalau sudah kita setting seperti ini selama 1 bulan misalnya, burung itu mau jalan setting 1 bulan, tapi tiba-tiba 1 bulan lewat burung itu sudah ramu jalan. Nah, saran saya jangan keburu dirubah settingannya. Bisa jadi karena moodnya dia itu lagi nggak bagus, atau dia itu masih butuh istirahat atau butuh penyesuaian gitu. Macam-macam sih burung vector itu. Oke, kalau gitu ya ini hanya sekedar sharing dari saya untuk burung vector, karena memang saya punyanya burung vector, nggak punya burung konslet. Sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat, dan ingat berbagi itu indah. Meskipun cuma berbagi tentang burung. Ya kalau ada yang mau ditanyakan monggo di komen di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe dan like video ini agar setiap hari saya bisa bikin video sharing tentang burung lovebird. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.